Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ruang Mat Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Kali ini, Pak Edi akan melanjutkan tentang operasi pecahan yang kedua, yaitu tentang operasi perkalian, operasi pembagian, dan operasi perpangkatan. Materi ini masih diperuntukkan untuk siswa kelas 7 semester 1. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, terlebih dahulu kita lihat kompetensi dasar apa yang nantinya dikuasai oleh kalian. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah kalian dapat menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kompetensi keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang pertama, kalian diharapkan dapat menyelesaikan operasi perkalian bilangan pecahan. Yang kedua, dapat menyelesaikan operasi pembagian bilangan pecahan. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menyelesaikan operasi perpangkatan bilangan pecahan. Sebelum kita bahas materi, terlebih dahulu kalian saksikan video berikut ini. Bun, tadi aku menengok temanku yang lagi sakit. Dia sudah pergi ke dokter dan dapat obat. Dan disuruh minum obat itu 3,5 tablet. Maksudnya apa ya, Bun? Oh itu, maksudnya temanmu itu dalam sehari kan ada pagi, siang, sore, itu 3 kali berarti kan. Nah setiap kali minum itu disuruh minum setengah tablet. Ini contohnya, ini namanya 1 tablet. Kalau disuruh minum setengah tablet berarti separuh dari ini dipotong gitu ya, bagi 2, terus minum. Itu untuk pagi. Siangnya juga sama, setengah lagi, minum lagi. Sore juga sama. Nah, paham? Nah, kalau begitu dalam sehari temanmu minum obatnya berapa tablet? 3 kali. Berarti 3/2 ya, karena setengah tambah setengah tambah setengah, 3/2 atau 1,5 tablet. Oh, jadi begitu ya, Bun. Semoga temanku lekas sembuh ya, Bun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pintar nih. Nah, bagaimana tentang video tadi? Baiklah, kita akan lebih mendalami tentang materi perkalian terlebih dahulu. Ya, kita klik perkalian dulu. Kita lihat contoh pertama tentang perkalian. Nah, coba kita lihat. Hitunglah hasil dari 3 kali 2/5. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat sama-sama. 3 kali 2/5 dapat diartikan sebagai 2/5 ditambah 2/5 ditambah 2/5 sama dengan 3 kali 2/5 sama dengan 6/5. Secara umum, perkalian pecahan bentuk A kali C per B sama dengan A kali C per B dengan A, B, dan C adalah bilangan bulat, C tidak sama dengan 0. Sekarang kita lihat untuk contoh perkalian bentuk kedua. Hitung hasil dari 1/2 kali 1/3. Kita lihat penyelesaiannya. 1/2 kali 1/3 sama dengan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 1/2
kali 3 sama dengan 1/6. Kalau kita ilustrasikan ke dalam alat peraga, maka seperti ini. Nah, hasil perkalian dua pecahan itu dapat ditunjukkan dari daerah hasil yang memiliki dua arsiran, diartikan sebagai 1 per, kalau ini kita teruskan titiknya menjadi 1/6. Secara umum, bentuk A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembagian. Sebelum kita bahas materi, terlebih dahulu kita saksikan video Teman saya di grup 2 di kegiatan outbound. Panitia minta bantuan saya untuk membagikan kepada sejumlah teman regu saya dengan masing-masing orang mendapatkan setengah kilogram. Padahal beras yang diberikan kepada saya sebanyak 5 kilogram. Nanti ada berapa orang ya jika setiap orang mendapatkan setengah kilogram? Tolong bantu saya ya. Terima kasih. siapa yang sudah bisa membantu Hilmi tadi di video itu. Kalau belum bisa, marilah kita bahas konsep pembagian pecahan. Kita lihat contoh pertama. Nah, sebelum kita tampilkan contoh pertama, kita ingatkan dulu, pembagian adalah operasi invers atau kebalikan dari perkalian. Kita lihat contoh pertama. Hitunglah 3 dibagi 1/5. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat. 3 dibagi 1/5 sama artinya 3 kali 5/1. Invers dari perkalian sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Secara umum, A dibagi B sama dengan A kali 1 per B. Dengan B tidak sama dengan 0. Sekarang kita lihat contoh yang pembagian yang bentuk yang kedua. Nah, hitunglah hasil dari 1/4 dibagi 2. Penyelesaiannya 1/4 dibagi 2 sama dengan 1/4 dikali 1/2. Sama dengan 1 kali 1, pembilang kali pembilang, per penyebut kali penyebut. Sama dengan 1 kali 1, 1. Penyebutnya 4 kali 2 sama dengan 8. Secara umum, dapat dituliskan A per B dibagi B sama dengan A per B kali 1 per C sama dengan A per B kali C. Dengan B tidak sama dengan 0, C tidak sama dengan 0. Ya. Hitunglah hasil dari 1/3 dibagi 2/3. Penyelesaiannya 1/3 dibagi 2/3 sama dengan 1/3 kali 3/2. Sama dengan 3/6 disederhanakan menjadi 1/2. Secara umum dapat ditulis bentuk A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali, nah, asalnya C per D dibalik menjadi D per C. Sehingga kalau sudah seperti ini, kita operasikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. A kali D per B kali C. Dengan B tidak sama dengan 0, C tidak sama dengan 0, dan D tidak sama dengan 0. Bentuk
pecahan berikutnya, yaitu pembagian yang pecahan negatif. Nih, seperti contoh, negatif 5/6 dibagi negatif 1/2. Penyelesaiannya, kita lihat, negatif 5/6 kali negatif 5/6 dibagi negatif 1/2 sama dengan negatif 5/6 kali negatif 2/1. Sama dengan negatif 5 kali negatif 2 per 6 kali 1. Sama dengan 10/6. Bisa disederhanakan menjadi 5/3. Itu untuk pembagian. Sekarang kita melanjutkan ke perpangkatan, menyederhanakan perpangkatan pecahan. Perhatikan contoh. Sederhanakanlah bentuk berikut. Yang pertama, 2/3 pangkat 2. Bagaimana menyederhanakannya? Kita lihat. 2/3 pangkat 2 sama artinya dengan 2/3 kali 2/3. Sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Dari contoh pertama dapat disimpulkan bahwa A per B dipangkatkan 2 itu sama artinya A pangkat 2 per B pangkat 2. Sekarang kita lihat contoh kedua. Nih, 3/5 pangkat 2 kali 3/5 pangkat 3. Kita lihat. 3/5 pangkat 2 kali 3/5 pangkat 3. 3/5 pangkat 2 dapat ditulis 3/5 kali 3/5. Dikalikan 3/5 pangkat 3 artinya 3/5 kali 3/5 kali 3/5. Sama dengan, nah, kalau seperti ini, pangkatnya bisa ditambahkan. Tinggal ditambahkan. Jadi, 3/5 pangkat 2 ditambah 3. Sama dengan 3/5 pangkat 5. Betul. Nah, dari contoh 2 dapat diperoleh bentuk umum A per B pangkat N kali A per B pangkat M sama dengan A per B pangkat M ditambah N. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal ditambahkan saja. Itu kalau dikalikan. Sekarang yang ketiga. 2/5 pangkat 4 dibagi 2/5 pangkat 2. Bagaimana caranya? Siapa yang tahu? Ya, baiklah. Kita selesaikan bersama-sama. 2/5 pangkat 4 dibagi 2/5 pangkat 2. 2/5 pangkat 4 dapat ditulis 2/5 kali 2/5 kali 2/5 kali 2/5. Dibagi 2/5 pangkat 2 artinya 2/5 kali 2/5. Sama dengan 2/5 kali 2/5. Dari mana tinggal 2/5 kali 2/5? Kita masih ingat pembagian? Kita tinggal dicoret saja. Ini. Nah, di sini tinggal kita coret saja. Ya, oke. Sehingga ini diperoleh bahwa 2/5 kali 2/5 sama dengan 2/5 pangkat 4 dikurangi 2. Dari mana 4 dikurangi 2? Kita lihat tadi. Bilangan pokoknya sama, dibagi, tinggal pangkatnya dikurangi jika dibagi. Yaitu 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2/5 pangkat 2. Oke. Secara umum, dapat ditulis
A per B pangkat N dibagi A per B pangkat M sama dengan A per B pangkat M dikurangi N. Nah, saya ulangi, A per B pangkat N dibagi A per B pangkat M dapat ditulis A per B pangkat N dikurangi M. Sekarang yang keempat. 4 per 9 pangkat 3 dapat ditulis seperti ini. 4 itu bisa ditulis 2 pangkat 2, 9 dapat ditulis 3 pangkat 2. Masih dipangkatkan dengan 3. Jika ada perkalian dengan bilangan pokok yang sama, nah, kalau ada pangkat kok masih dipangkatkan, maka tinggal dikali saja. Yang atas 2 pangkat 2 dikali 3 per 3 pangkat 2 dikali 3. Sama dengan 2 per 3 pangkat 2 kali 3. Hasilnya 2 per 3 pangkat 6. Secara umum dapat ditulis A pangkat N per B pangkat A dipangkatkan dengan M, maka sama dengan A pangkat N kali M per B pangkat K kali M. Bagaimana? Sudah jelas untuk materi kali ini? Untuk memperdalam, mari kita sama-sama mencoba soal pertama. Soal pertama, 3 per 16 kali 6 per 8. Mana hasilnya? Silahkan Pak Edi tunggu. Mana hasilmu? Sudah ketemu? Oke, pintar. Kita selesaikan sama-sama. Ya, kita tulis ya. Kita tulis dulu. 3 per 16 dikali 6 per 8. Nah, sesuai dengan sifatnya tadi, bahwa penyebut kali penyebut, atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sekarang kita lihat 3 kali 6, 18 per 16 kali 8. 128. Mana yang hasilnya 18 per 128? Oke, B. Pintar semua. Nah, soal pertama selesai. Kita lihat untuk memperdalam lagi, kita lihat soal yang kedua. Nah, sekarang ini 4 dibagi 1 per 2. Silahkan dikerjakan dulu, Pak Edi tunggu. Oke, sudah ketemu? Iya, kita sama-sama membahasnya. Oke, kita sama-sama bahasnya. 4 dibagi 1 per 2. Sama dengan bahwa pembagian adalah invers dari perkalian. Maka kita tulis 4 kali 2 per 1. Sama dengan 8. Mana yang ketemu 8? Iya, jawabannya C. Pintar semua. Mudah ya? Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita kombinasikan perpangkatan dengan pembagian. Silahkan, kamu coba dulu. Nah, sudah ketemu? Oke, kita bahas. Sama-sama kita cocokkan apakah jawabmu benar. 3 per 5 pangkat 6 dibagi 3 per 5 pangkat 4. Ingat, tadi kalau bilangan pokoknya sama,
bilangan pokoknya sama, kalau dibagi, pangkatnya diapakan? Betul, dikurang. Sehingga kita tulis 3/5 pangkat 6 dikurangi 4. Sama dengan 3/5 pangkat 2. Mana yang hasilnya 3/5 pangkat 2? Oh iya, betul. Yaitu apa? B. Nah, mudah kan? Operasi pecahan, khususnya perkalian, pembagian, dan perpangkatan? Iya. Baiklah, anak-anak. Demikian tadi materi tentang perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Mudah-mudahan kalian bisa terbantu dengan video ini.